warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Ibu bapak jemaah Majelis Taklim Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah, malam ini saya ingin menyampaikan surat Al-Hujurat, mengkaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina, wong akeh sing padha iman, la yaskhar, ora kena menghina, ora kena ngenyek, basa Jawa ngenyek sapa kaum min qaumin, saking kaum asa ayyakunu, mbok menawa ana sapa kaum khairan iku luwih bagus, asa ayyakunu, mbok menawa ana sapa kaum khairan iku luwih bagus minhum tinimbang kaum wala nisaun, lan ora kena menghina sapa wong wadon min nisain, saking wong wadon asa ayyakunna, mbok menawa nisain khairan iku luwih bagus minhunna, saking nisaun. Wala talmizu, lan ojo nyacat sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Wala nartana bazu, lan ojo manggil sira kabeh bil alqabi kelawan julukan kan ora bagus. Bi'salismu iku saelek-eleke kasebut, nama kasebut al-fusuku utawi fasik ba'dal iman, sakwise iman. Wa man lan sapane wong lam yatub kang ora taubat sapa man, fa ulaika mongko utawi man hum ya ulai al-zalimuna, iku wong kang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh suatu kaum menghina terhadap kaum yang lain. Mbok menawa, basa Jawane mbok menawa, harapan yang dienyek, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Yang kedua, seorang perempuan juga tidak boleh menghina terhadap perempuan yang lain. Barangkali yang dihina, perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ada sekelompok kaum dari Bani Tamim
itu menghina dan ingin terhadap fuqara masakin dari sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Suhaib, ada Nabi Bilal dan lain sebagainya. Orang itu kalau melihat Bilal bin Rabah itu kan bangsanya kan Afrika Habsyi, dengan umroh ketok wong sing ireng, rambutnya kuning, nek meringis ketok untune tok sikui. Kadang golongan budak. Lah akhirnya Bani Tamim itu menghina terhadap ya sekelompok yang sekelas dengan Bilal itu. Lah itu dalam Islam tidak boleh seperti itu. Ini saya sampaikan karena nanti malam dikira wis wayai. Nah gitu. Materi ini saya sampaikan karena kita sebentar lagi itu akan menghadapi duit gawe gede. Ojo sampai nyek-nyekan, jangan sampai menghina satu dengan yang lain. Itu maksud saya itu di situ. Kenapa? Orang itu biasanya kalau suka untuk menghina yang lain, mesti dalam posisi dirinya sendiri itu juga bermasalah. Ini pepatah mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak kuman di seberang lautan tanpa. Ini bahasanya dari situ. Ibu bapak rahimakumullah, orang itu kalau masuk surga, ini hubungannya urusan ibadah dengan Allah itu mudah. Tapi yang sulit itu kaitannya hablul minan nas. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Banyak orang yang kecantol, yang menjadi hisabnya menjadi berat itu karena urusan hablul minan nas. Kita memang disuruh untuk umpama kok qiyamul lail, yo ikhtiar bisa qiyamul lail, tapi nek gak iso wis gak apa-apa, gak popolan nggih. Makane ojo sampai ngenyek wong, menghina orang. Ini urusannya adalah urusan hak adami. Gak iso tahajud ya gak apa-apa, sing penting ojo menghina. Gak iso jamaah aktif ya gak apa-apa, sing penting ojo menghina orang lain. Jadi konsepnya harus seperti itu. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab niku sing dikaji oleh yang masyhur apa niku? Bidayatul Hidayah. Kalau tidak salah di situ beliau itu menjelaskan, kita itu ketika melihat siapapun kita harus beranggapan orang itu lebih mulia dari kita. Ini itu, insya Allah di situ. Kita melihat orang tua itu konsepnya ya Allah, orang itu lebih baik dari saya. Karena umurnya sudah panjang, sehingga kesempatan hidup di dunia ini sudah banyak, sholatnya banyak dia, waktunya, sehingga dia otomatis lebih baik daripada saya. Melihat anak kecil itu konsepnya, mindsetnya juga dirubah. Anak kecil itu lebih baik daripada saya. Wong awak dhewe iki dosane pirang-pirang. Aja ngakoni ngono, dosane akeh. Arek cilik gak duwe dosa. Berarti anak itu lebih baik daripada kita. Ketika kita melihat orang kaya, mindsetnya juga diubah. Orang itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena jelas dengan kelebihan dari hartanya dia bisa berinfak, beramal dengan sedekah saakeh-akeh.
Nah kita umpama kaya, delok wong miskin, orang miskin itu lebih baik daripada saya. Urusannya kita wong sugih, wakeh. Justru orang yang tidak punya itu hisabnya sedikit. Malah banyak sahabatnya kan jangan seperti Abdurrahman bin Auf, pedagang kaya raya, kepengin miskin, kepengin funadi fukara, hartanya dimutek no kabeh. Kenapa? Karena tahu ada keterangan sabda dari Kanjeng Nabi bahwa orang fukara dan orang kaya itu artinya lebih dulu masuk surganya fukara masakin. Logikanya karena hisab yang cuma sedikit kan begitu. Bahkan ketika kita melihat orang kafir pun, Imam Ghazali sampai seperti itu, kita harus beranggapan bahwa itu mereka itu baik. Karena apa? Di pungkasan amal kita itu juga tidak tahu. Kan itu. Barangkali dia ketika dalam akhir hayatnya bisa husnul khotimah. Ya contohnya kayak dulu siapa tukang sihirnya Raja Fir'aun, tidak pernah sholat sama sekali, iman langsung dibunuh oleh Fir'aun, wafat husnul khotimah. Itu mindset yang diberikan oleh Imam Ghazali seperti itu. Ibu bapak rahimakumullah, munasabah atau hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita itu kalau sudah menjadi mukmin itu satu. Jadi diharapkan itu satu, sebuah bangunan untuk satu. Jangan saling menjatuhkan. Jadi anggapannya di situ. Nah, di ayat ini juga sebelum ayat innamal mu'minun naik lagi, itu ada ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, bila ada dua golongan dari orang yang beriman itu maka damaikan. Nah, berarti damai itu adalah harga mahal yang harus kita miliki. Karena hidup damai, tentram, ayem, itu enak. Negara-negara yang kena konflik, yaitu ya kurang bisa merasakan hidup mertu, meledak, nggak bisa merasakan kenikmatan. Makanya kedamaian yang ada di negara kita ini harus betul-betul kita syukuri. Nah, di ayat sebelumnya ini juga diterangkan munasabahnya, ya. Ada ayat ya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bahwa sebuah konflik peperangan itu sumbernya biasanya dari berita hoax. Makanya di ayat itu ditandaskan, wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu seorang fasik yang mendapat berita bohong, maka tabayunlah, telitilah. Nah, ini kita saat ini menghadapi zaman kita yang memang zaman milenial, zaman yang berita bohong itu banyak disebar dengan mudah. Nah, kita jangan terpancing dengan hal-hal seperti itu, apalagi menghadapi pemilu yang sebentar lagi itu. Kita harus menjadi orang yang mawas diri. Ibu bapak rahimakumullah, kembali lagi kepada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Kemudian ada larangan lagi, wala talmizu anfusakum, jangan kamu nyacat
awak sampean dhewe. Bahasanya seperti itu. Maksudnya apa? Jangan kamu mencela orang lain. Karena orang yang dicela itu akan kembali nyacat kepada diri, mesti balas bahasanya. Orang yang kamu ejek, mesti baliknya mesti mengejek. Kemudian lagi ada perintah ada larangan wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan julukan-julukan yang tidak disenangi. Nono Ahmad diceluk, sebelah arahnya Ahmad opo, tapi jadi julukannya gak kena. Opo meneh, kadang nyeluk ya fasik, ya kafir, ya PKI dan lain sebagainya. Kata-kata semacam itu harus kita hilangkan semuanya. Menjuluki orang semacam itu otomatis kembalinya itu juga kepada diri kita. Lah hal-hal semacam itu adalah hal yang harus dihindari. Bi'sal ismul fusuq. Ini kalau bacaan qiraatnya tulisannya bi'sal ismu, bacanya bi'salismu, namanya bacaan nakal, memindah harokat dari i ke bi'sal ismu, bi'salismu kelamnya. Kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan buruk prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sesungguhnya buruk prasangka itu adalah dosa. Prasangka sing elek terhadap saudara-saudara kita sesama mukmin. Lah, agar kita itu juga berhati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu di bahasa kita itu makom tuhmah. Makom tuhmah itu berarti suatu peristiwa yang kita patut diduga seperti itu. Ya semacam motor saya kalau Pak Rofi terus bulan-bulan nang di Surabaya terus mampir ono wong wedok terus dijepret terus dianu dan itu kan bisa saja. Ya. Nah, mesti sampai sana pusat itu nah itu berarti saya memposisikan di makom di suatu kedudukan yang disalah praduga. Nondol terus permono terus bonceng wong wedok ayu sebagai KB gini. Padahal ya mesti jangan semua ustaz yang bonceng gak ngerti adik dhewe umpamane. Enggak bahaya. Ya perbuatan apapun lah, jangan sampai di dalam situasi sing jenengan itu disalah sangka. Kita tidak boleh berprasangka buruk, kita juga jangan sampai melakukan sesuatu yang jadi salah sangka. Kemudian terusnya wala tajassasu, lan ojo tajassus. Tajassus itu la tattabi'u auratal muslimina, mencari cacat aib orang lain. Itu dilarang betul. Sebetulnya kalau sebuah kekurangan cacat dimanapun itu harus kita tutupi. Jangan sampai disebar. Umpama kok amsewu kita tahu teman kita betul melakukan sesuatu yang dilarang, itu jenengan cekel jangan sampai disebar. Orang sekarang kan nggak seperti itu. Biasanya langsung dia apa? Dicret ngebar. Nah, kalau berita itu sudah tersebar viral ya bahaya viral. Wala tajassasu. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Ojo ghibah setengah siro setengah. Jangan melakukan ghibah. Ghibah itu menyebut sesuatu terhadap orang yang tidak ada. Di sini di sana kita bahas di sini
kejelekannya. Dia kalau tahu, dia itu tidak senang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa seseorang itu senang kalau memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Kita ditanya oleh Allah. Kabeh jenengan iki seneng tak kok mangan daging bangkai temen jenengan sini. Jawabannya kan kita tidak senang. Lah hibah itu disamakan dengan itu. Berarti kita memakan daging bangkai teman kita sendiri. Fakarihtumu mongko kalian gedeng sih kabeh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu zat yang menerima taubat dan maha kasih sayang. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sesungguhnya aku Allah menjadikan kalian itu laki-laki dan perempuan. Jadi memang kodrat kita itu pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada mesti pasangan semua. Memang kodratnya memang semacam itu. Kemudian waja'alnakum syu'uban, dan aku Allah menjadikan kalian bersuku-suku, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, berbangsa. Lah, perbedaan suku dan bangsa ini adalah fungsinya lita'aruf, untuk saling mengenal. Setelah kita berinteraksi satu dengan lain, penilaian Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kalian yang paling mulia, kalian menurut pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Ibu bapak rahimakumullah, makanya hubungannya dengan ayat yang awal saya baca tadi, la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khair. Jangan menghina orang lain karena apa? Status zahir, rupa wajah itu tidak dinilai oleh Allah. Yang dinilai adalah siapa yang paling bertakwa kualitasnya. Sehingga umpama kok ada suami dan istri, menurut penilaian Allah yang paling mulia itu siapa? Ya otomatis untuk suami boleh wong akeh kan. Menurut penilaian Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Siapa yang paling menjalankan kewajibannya lebih baik, maka itu nanti yang dipuji. Bisa jadi kita dapat nilai sing suami dengan melakukan kewajibannya itu mungkin dapat 80 nilainya. Tapi si istri dengan keikhlasannya atau dan sebagainya, dia dinilai bisa jadi 90. Berarti istri lebih baik daripada suami. Tak menang oleh sidik. Guru dan murid pun juga seperti itu. Di Al-Quran itu ada ayat sendiri, wa nadhul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Aku meletakkan timbangan yang adil liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Maksudnya apa? Yaumil qiyamah itu hari jejak. Jadi penilaian guru dan murid itu lebih mulia mana? Yang nanti dinilai dari takwanya itu juga, dari takwanya juga. Makanya saya masih ingat penjelasan Al-Maghfurullah Yai Maksud Murid Pangkah. Beliau menjelaskan begini, Ustaz, guru kalau murid itu mulia mana?
itu dilihat dari bagaimana pengabdiannya. Artinya saya umpama jadi guru, dengan mengajar murid, keikhlasan saya itu dinilai oleh Allah 80. Dilalah saya punya santri dengan tawaduknya, dengan segala kebaikannya, hormatnya dan lain sebagainya, orang tuanya kepada saya juga tawaduknya dan lain sebagainya, ternyata dinilai oleh Allah kok 95, guru ne 80, santri ne oleh 95, maka derajatnya dia setelahnya akan menghuli derajat kiai ini. Makanya jangan heran kayak diulang itu si A itu muridnya, tapi ternyata kemanfaatannya, kemasyhurannya lebih baik, lebih tersohor santrinya. Bisa seperti itu. Nah, kembalinya lagi kepada atqakum, para bapak, para ibu. Ayat ini juga yang dijadikan oleh tokoh-tokoh kita mendirikan negara ini. Jadi negara kita Indonesia ini kan pulaunya juga banyak, suku bangsanya juga banyak dan lain sebagainya. Maka pelanggarannya adalah bagaimana takwa itu bisa dimanifestasikan di negara kita ini. Lah, seorang yang bertakwa dengan tinggi sekali, itu toleransinya terhadap yang lain itu juga tinggi. Jadi orang yang ngalimnya tinggi, Masya Allah, itu toleransinya terhadap tetangganya itu juga tinggi. Contoh seperti Imam Abu Hanifah, beliau itu punya tetangga non-muslim. Kamar mandinya itu bersebelahan dengan kamar tidurnya Imam Abu Hanifah. Lah, itu kamar mandinya itu bocor sampai ngalir ke tempatnya kamarnya Imam Abu Hanifah. Lu begitu itu beliau tidak pernah marah sama sekali, karena sandarannya memang toleransinya tinggi, sehingga ketika suatu saat dia berkesempatan bisa masuk ke kamarnya Imam Abu Hanifah, di situ tahu bahwa kamarnya itu teraliri dari kamar mandi tempat pembuangan. Nah, itu berapa tahun? Yo akeh tahun. Jalanan seperti ini akhirnya tetangganya itu bisa masuk Islam. Jadi kisah-kisah seperti itu banyak sekali. Ada lagi seseorang yang memang sengaja disakiti oleh tangganya, diundang, terus mari ngono ngecek sing ngundang kowe iku sapa, balik meneh, diundang meneh sing ngundang kowe sapa, sampai beberapa kali dia tidak marah. Karena apa? Ketika ditanya, lo sampai nggak murid-murid, saya itu menghadiri undangan itu karena saya patuh kepada Kanjeng Nabi yang menyuruh saya untuk memuliakan tentang urusan sampean. Gak nyeluk aku, ya wis aku balik. Sudah begitu, tidak ada tendensi belakangnya terus marah-marah dan lain sebagainya. Ini kan toleransinya tinggi terhadap tetangga. Makanya kembali lagi bahwa konsep hidup kita di dunia ini bagaimana takwa yang kita punya ini bisa bertambah. Saya senang kalau melihat jamaah di Babus Salam ini, ya ini ngaji tenanan, ngaji buah subuh tambah tapi kan gak krono boleh ngomongane, memberikan calon dan meniku kan elu kan menurut kan melu, tapi nggih patut diatungi jempol. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Jadi sekali lagi bahwa kalau memang jenengan umpamane ikhtiar saged ibadah dengan cara terus, enggak silakan. Tapi syaratnya siji, ojo sampai menghina orang. Jenengan umpama saged jamaah dengan kajian terus, jangan sampai terus dari mulut ini menghina
Urusan hak adami inilah yang banyak mengganjal diri kita terhalang tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kajian untuk sore malam ini kita akhiri. Ada yang mau tanya? Tentunya saya ingin tanya kepada Pak Hasan. Saya itu punya bendera Pak Hasan. Pak gak apa-apa tak kiulah tak ke Pak Hasan Gini Pak Hasan. Teman-teman di kantor itu ada yang bertanya tentang ini dulu apa? Dan faknya beliau perceraian mau dibahas di Baksul Masail Pak Hasan. Jadi kasusnya begini, ada seorang suami yang mentalak 3 istrinya. Kemudian disahkan. Itu pengadilannya memutuskan bisa talak roj'i 1 atau langsung talak bain. Itu saya perlu tanya dari pengadilan. Hanya benar. Enggak hanya benar ini kasus tenang. Ini kasus borondo kan begini. Apa kasus sih Pak dengan ini? Nah, turun ada guru dan sebelahnya memang. Ya. Ini kan pakai jenengan kan. Jadi di pengadilan itu. Jadi gini, saya ulang lagi, ada suami mentalak istrinya talak bain, talak 3. Talak bain. Lah, pengadilan itu memutuskan itu 1 apa 3 itu Pak maksudnya. Ketika sudah dilaporkan tentang prosesi talak itu. Dan saya kan talak itu dianggap sah kalau diputus pengadilan kebetulan ya di Indonesia ini. Ini putus pun ini. Semua dibawa ke Baksul Masail katanya itu. Ya karena saya sudah purna ya, sudah nggak hafal lagi. Tapi begini, perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Iya betul. Jadi banyak cerita-cerita dari para sahabat yang mengatur kepada pembaruan itu ketika saat di masa sahabat Umar bin Khattab. Jadi ada yang mencerai dengan terburu-buru, ada yang menceraikan dengan kepalsuan perkawinannya dengan kepalsuan dan lain sebagainya, sehingga tidak memenuhi harapan. Maka sahabat Umar itu di kala itu banyak melakukan pembaruan yang sebelumnya belum terjadi. Kemudian dari beberapa ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in itu, para ulama se-Indonesia dan juga intelektual se-Indonesia itu membahasnya dari mulai Sabang sampai Merauke. Jadi seluruh Nusantara itu dari mulai pondok-pondok pesantren, kemudian perguruan tinggi Islam se-Indonesia itu kemudian dikumpulkan dalam satu naskah yang namanya kompilasi hukum Islam. Jadi beberapa pendapat di dalam fikih itu kan, fikih itu kan ijtihad. Jadi ijtihad itu tentu berbeda-beda. Dan di Indonesia itu menganut 4 mazhab yang kadang-kadang berbeda-beda. Agar supaya masyarakat Indonesia itu tidak berbeda-beda di dalam hukum waris, hukum pernikahan, hukum perceraian,
hukum wakaf dan lain sebagainya, maka dikumpulkanlah pendapat-pendapat itu dan dibukukan dalam satu buku yang namanya kompilasi hukum Islam. Jadi kalau nggak salah di situ, kalau misalnya ada orang antara 3, maka di dalam kompilasi hukum Islam itu dihukumi talaknya itu talak satu. Tapi andaikan itu nanti dibahas di dalam Bahsul Masail kemudian berbeda, ya barangkali ya tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Karena itu adalah merupakan ijtihad. Karena ijtihad itu kan bukan nasihat qat'i. Kalau nasihat qat'i itu kan tidak boleh dirubah. Misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, itu nasihat qat'i dan waktunya sekian itu nasihat qat'i, tidak bisa dirubah. Tapi nas-nas yang dhanni yang bisa dimasuki oleh ijtihad manusia itu bisa di lain tempat dan di lain waktu itu hukumnya bisa berubah. Oleh karena sementara begitu Pak. Jadi kalaupun misalnya dalam keyakinannya yang pribadi itu sudah bertalak 3 dan saya kalau ingin mengawini dia itu harus ada orang yang menilai, itu sudah keyakinan, ya sudah keyakinan pribadinya. Jadi kalau sudah keyakinan begitu, ya monggo ini masalah ijtihad. Ya sudah. Ya, masalah ijtihad itu kan ya berkembang, fikih memang sesuai dengan perkembangan zaman. Nek bahasa aku melu sing endi sing enak gitu aja. Ya kira-kira itu ya, kita sudah bisa ya. Muka-muka membawa keberkahan. Kita berbeda tapi dalam satu rumpun dan satu fondasi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikat persaudaraan di antara kita semua. Al-Fatihah. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khidmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن